Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pak Jordan atau biasa dipanggil sama teman-teman Pak Jor. Jadi silakan pertanyaannya. Nomor 1, apa saja kegiatan yang dilakukan di Eskul Digital Art SMA Strada 1 Roma Aprilia? Yang dilakukan di Digital Art itu lebih fokus ke arah karya-karya anak-anak atau teman-teman, tapi di bidang digital. Tapi bisa juga sih di bidang yang seni murni kayak lukis, kemudian ilustrasi, kemudian kalau untuk yang digitalnya itu ada animasi, komik, dan mungkin nanti akan ada 3D modeling seperti itu. Software atau aplikasi apa yang digunakan dalam mengajarkan dalam eskul ini, Pak? Software yang digunakan sebenarnya balik lagi ke kebiasaan teman-teman ya peserta didik. Kebanyakan sih teman-teman atau anak-anak tuh makainya Ibis Paint. Tapi kalau saya personal itu menggunakan Procreate di iPad. Nomor 3, apakah siswa harus memiliki tablet atau alat gambar digital sendiri untuk mengikuti eskul ini, Pak? Sebenarnya tidak harus, tapi kalau ada itu jauh lebih baik ya. Tapi so far sih saya tidak memaksakan teman-teman untuk memiliki alat gambar atau tablet sendiri gitu. Kita bisa sharing gitu, bisa pakai iPad saya, bisa pakai laptop temennya, dan juga bisa menggunakan HP masing-masing. Untuk eskul ini apakah terbuka untuk pemula atau hanya untuk yang sudah bisa menggambar saja, Pak? Terbuka untuk semua kalangan dan jenis usia anak SMA yang pasti. Bapak jadi pembina utama ya di eskul digital art Iya ini? betul. Utama dan tunggal. Apakah karya dari eskul ini pernah dipamerkan atau dilombakan di sekolah? Oh belum, jelas belum karena baru mau mulai ya teman-teman. Tapi harapannya akan ikut lomba dan harus menang. Amin. Apa manfaat utama yang bisa didapatkan siswa dari mengikuti eskul digital art? Yang pasti kita sama-sama bereksplorasi di dunia karya seni ya, terutama karya digital art. Kemudian juga yang namanya digital itu kan long last gitu ya teman-teman. Maksudnya di era sekarang kalau kita nggak bisa digital, kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, mungkin itu akan sangat parah banget atau sangat tertinggal gitu. Maka digital art ini fokus ke arah kemajuan teknologi dan eksplorasi karya seni di bidang digital. Berapa kali dalam seminggu eskul ini diadakan dan berapa lama durasinya? Dalam satu minggu kegiatan eskul digital art itu hanya 1 kali pertemuan, tapi mungkin kedepannya akan ada pertemuan atau diskusi seni kali ya, atau bincang-bincang seni di luar jam eskul. Apakah eskul ini mendukung siswa yang ingin berkarir di bidang ilustrasi atau desain grafis? Oh jelas banget harus mendukung, harus didukung anak-anak yang punya minat karya apa ya, ke arah berkesenian tuh nggak boleh dibiarkan begitu saja teman-teman. Saya sangat dukung. Bagaimana tanggapan teman-teman dan guru terhadap karya digital art yang dibuat oleh anggota eskul? Mungkin tanggapan guru-guru belum ada ya, karena belum ada karyanya dan eskulnya baru banget dimulai gitu. Mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan baru bisa terasa hasilnya. Apa yang membuat eskul dari digital art ini unik dibandingkan eskul-eskul yang lainnya? Unik. Oke. Mungkin di SMA Thomas ini tidak ada atau belum pernah ada ya teman-teman eskul yang berkegiatan atau fokus di bidang seni rupa, dan digital art ini muncul dan hadir untuk mewadahi atau memfasilitasi teman-teman yang punya bakat dan minat ke arah seni rupa ya teman-teman. Contohnya kayak menggambar, lukis, atau drawing digital, kemudian bisa juga animasi dan komik. Itu bagaimana cara anak-anak atau anggota-anggota di digital art itu berinteraksi? Ngobrol. Kita harus diskusi, kita harus saling brainstorm, kita harus banyak-banyak ngasih referensi, banyak ngasih pendapat, dan jangan lupa saling berkarya. Menurut Bapak, tantangan apa yang muncul dari interaksi ini? Mungkin lebih ke idealis atau style masing-masing peserta didik ya, karena teman-teman stylenya itu ada yang anime, ada yang kartun, ada yang barat, bahkan ada yang nggak bisa gambar juga gitu. Jadi kita harus bisa saling deal andil untuk setiap idealis teman-teman gitu, dan harus turunin ego. Asal usul eskul ini, Pak? Awalnya tuh pada saat saya masuk Thomas tahun lalu, itu
itu saya ngeliat teman-teman khususnya kelas 10, 11, 12 ya, itu banyak yang punya minat ke arah seni lukis, ilustrasi dan sebagainya. Kemudian akhirnya saya coba ngajak mereka untuk ikut lomba ya. Saya ngajuin juga lomba ke sekolah dan dibolehin gitu. Kita coba keluar lomba dan puji Tuhan ada beberapa kali banyak ya. Ada beberapa lomba yang kita bisa menangkan gitu, kita raih juara. Kemudian akhirnya saya memiliki usul atau ide untuk membuka ekskul ilustrasi sebenarnya sih. Kemudian akhirnya dibukalah Digital Art ini di ACC oleh sekolah. Ciri khas dari eskul ini apa ya Pak? Yang bisa membedakan eskul ini dibanding eskul yang lain? Mungkin kalau di Thomas itu mungkin hanya ada digital art aja yang fokus di bidang ilustrasi, lukis dan juga ya digital art itu sendiri. Karena kalau kita lihat sebelumnya kan emang nggak ada gitu ya wadah atau ekskul untuk teman-teman yang suka dengan gambar-gambar di Thomas sebelumnya. Lalu untuk ini kan eskulnya udah ada Pak, jadi ada fungsinya nggak Pak di kelompok masyarakat gitu, di sekitar masyarakat? Mungkin lebih ke output dari ekskul ini ya. Saya tadi baru jelasin juga ke teman-teman yang ikut ekskul digital art. Output dari ekskul ini adalah saya mencoba untuk bisa mengajak teman-teman untuk bisa berpameran tuh di luar gitu, exhibitionnya di luar. Mungkin puji Tuhan kalau bisa dapat di galeri gitu. Cuman kalau enggak, kita coba ke alternative space kayak art space atau mungkin social space. Kan udah lumayan banyak nih ruang-ruang publik yang bisa menyelenggarakan pameran gitu. Nah harapannya sih kan teman-teman digital art ini bisa mengangkat isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat gitu, sehingga mereka berkarya melalui keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat setempat. Lalu bagaimana kelompok ini tuh berinteraksi dengan kelompok lain Pak? Jadi eskul ini berinteraksi dengan eskul lain? Ya mungkin nanti bisa kita adain atau agendakan agenda kolaborasi gitu ya, dimana eskul videografi dan digital art itu dua hal yang paling dekat ya, karena sama-sama digital gitu ya. Itu bisa banget tuh mungkin untuk pembuatan video profil sekolah atau mungkin pembuatan proyek lainnya itu bisa banget. Yang paling dekat sih sebenarnya sama videografi digital art, tapi nggak menutup kemungkinan sama ekskul lain gitu. Contoh sama mini soccer, mungkin kita membuat ilustrasi teman-teman mini soccer seperti itu dan sebagainya. Apakah ada nilai-nilai yang bisa diambil dari eskul ini Pak? Mungkin lebih ke arah penyaluran hobi dan kegemaran siswa sih ya. Ya namanya siswa punya bakat ya, sekolah kalau bisa dukung 100% seperti itu, dukung semuanya. Gimana pola hubungan yang terjadi di dalam eskul ini Pak? Sejauh ini sih baik-baik aja ya, teman-teman juga bisa beradaptasi, bisa mencoba untuk memperbaiki karyanya step by step seperti itu. Oke, sekian, terima kasih teman-teman.